Sebelum kita menonton videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, klik loncengnya, like dan komen, dan bagikan ke media sosial teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah makalah tentang penanganan masalah kualitas air. Makalah ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Kualitas Air. Sebelum saya memaparkan isi dari makalah ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Haryadi, mahasiswa jurusan Magister Ilmu Perikanan S2, Program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo Kendari, dengan nomor induk mahasiswa G2M 121016. Berikut pemaparannya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terlebih khusus kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Muhammad Idris MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kualitas Air. Adapun judul dari makalah ini adalah mengatasi amoniak dengan pendekatan biologis, pemanfaatan bakteri Nitrosomonas dan Nitrobakter. Kita langsung saja. Sumber nitrogen pada sistem budidaya berasal dari pakan dan hasil metabolisme ikan. Rata-rata sekitar 25% atau kisaran 11-36% nitrogen ditambahkan pada pakan. Sementara ikan hanya menyerap 20-30% nutrisi. Sisanya diekskresikan menjadi amonia dan protein organik yang merupakan produk akhir dari metabolisme protein. Nah, 80% nitrogen yang diekskresikan tadi, 90% dalam bentuk amoniak dan 10% dalam bentuk urea. Menurut Francis Floyd dan kawan-kawan, bahwa parameter kualitas air dalam suatu sistem budidaya, amonia menjadi faktor pembatas kedua setelah oksigen. Jika konsentrasi oksigen terlarut yang rendah itu dapat dikontrol dengan aerasi, maka konsentrasi amonia yang tinggi menjadi manajemen praktis yang bermasalah. Amonia itu merupakan senyawa toksik yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan ikan. Amonia pada suatu kolam ikan yang dikelola dengan baik sekalipun, di mana jarang terakumulasi menjadi konsentrasi yang mematikan, tetap saja amonia memiliki efek subletal, yaitu efek keracunan yang tidak serta-merta menyebabkan kematian, tapi dia berdampak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, efek subletal amonia itu yang pertama dapat menghambat pertumbuhan. Kedua, konversi pakan menjadi buruk. Ketiga, mengurangi resistensi terhadap penyakit. Keempat, penurunan jumlah sel darah. Kelima, mengurangi kadar oksigen dalam darah. Dan keenam, kerusakan struktural beberapa jenis organ. Nitrogen amonia itu ada dalam dua bentuk. Yang pertama NH3 atau dikenal dengan nitrogen amonia dalam bentuk tidak terionisasi, yang mana NH3 ini sangat toksik bagi ikan. Kemudian NH4 atau nitrogen amonia dalam bentuk terionisasi, dan dia relatif tidak beracun. Namun dari nitrogen amonia yang ada ini, toksisitas paling umum dinyatakan sebagai total amonia nitrogen atau TAN. Ya, ini jumlah dari keduanya, jumlah dari NH3 dan NH40 yang ada dalam air. Keberadaan keduanya dipengaruhi oleh pH dan suhu. Amonia tidak terionisasi mendominasi saat pH tinggi, sedangkan ion amonium atau amonia yang terionisasi mendominasi saat pH rendah. Jika digambarkan dalam bentuk grafik seperti pada gambar 1 di slide, di sini dapat dijelaskan bahwa ketika pH di atas 7, maka amonia yang tidak terionisasi atau NH3 lebih dominan. Ketika pH di bawah 7, maka amonia yang terionisasi menjadi lebih dominan.
Reaksi kimianya adalah NH3 ditambah H2O menjadi Na4+ ditambah OH. Reaksi ini terjadi secara bolak-balik. Nah, jika dihubungkan dengan grafik tadi, ketika pH di atas 7, maka keseimbangan akan bergeser ke kiri. Artinya NH4 akan bereaksi dengan OH menjadi NH3 ditambah H2O. Dalam kondisi ini, NH3 atau amonia yang tidak terionisasi akan menjadi lebih dominan. Meski jumlah amonia yang terionisasi NH4+ lebih sedikit, tapi pada kondisi ini jauh lebih beracun. Sedangkan pada saat pH di bawah 7, maka reaksinya yang terjadi adalah keseimbangan bergeser ke arah kanan. NH3 bereaksi dengan ditambah H2O menjadi NH4+ ditambah OH. Pada kondisi ini, amonia yang terionisasi menjadi lebih dominan. Namun, NH3 meskipun jumlahnya sedikit, jadi jauh lebih beracun. Hal serupa juga diungkapkan oleh Nosordo tahun 1998 bahwasanya pH 7,0 sebagian besar amonia dalam bentuk terionisasi. Sedangkan pada saat pH 8,75 hingga 30% amonia tidak terionisasi. Kemudian fungsi dari suhu. Semakin tinggi suhu, semakin mempercepat reaksi amonium menjadi amonia. Amonium tadi adalah amonia yang terionisasi. Sedangkan amonia adalah amonia yang tidak terionisasi atau NH3. Penyebab masalah amonia pada sistem budidaya. Ada dua secara penyebab utamanya, yaitu produk ekskresi utama, kemudian difusi dari sedimen. Produksi ekskresi utama itu berasal dari katabolisme protein makanan yang diekskresikan melalui insang sebagai amonia tidak terionisasi. Sedangkan dari difusi dari sedimen itu berasal dari bahan organik dari alga atau yang ditambahkan sebagai pakan dalam jumlah besar. Kemudian padatan feses yang diekskresikan oleh ikan dan alga yang mati mengendap kemudian membusuk di dekomposisinya menghasilkan amonia yang kemudian akan berdifusi dari sedimen ke kolam air. Metode penanggulangan. Pengelolaan amonia pada kolam sistem budidaya memang masih sulit dilakukan. Upaya mengurangi konsentrasi amonia ke tingkat mematikan dapat dicegah dengan beberapa metode, seperti manajemen pemberian pakan, pergantian air, meningkatkan aerasi, dan pemupukan dengan fosfat. Pendekatan-pendekatan tersebut dianggap kurang cocok untuk kolam besar dalam budidaya komersial. Penghilangan amonia dengan memanfaatkan mikroba adalah pendekatan yang dianggap menguntungkan dan banyak digunakan. Secara alami, amonia di perairan mengalami pembebasan dan transformasi menjadi bentuk lain sebagai bagian dari siklus nitrogen. 3 proses utama konversi nitrogen untuk menghilangkan amonia di dalam sistem budidaya. Yang pertama, penghilangan dengan fotoautotrofik oleh alga. Kemudian konversi bakteri autotrofik, di mana amonia dirubah menjadi nitrat. Dan yang ketiga, konversi amonia secara langsung, menggunakan bakteri heterotrofik menjadi biomasa bakteri. Nah, secara alami gambarannya seperti ini, seperti yang terdapat pada gambar 2 di slide, di mana pembebasan amonia melalui proses biologis asimilasi dan imobilisasi oleh alga yang didominasi oleh cyanobacter.
alga atau tanaman menggunakan nitrogen sebagai nutrisi untuk pertumbuhan dan menyusun nitrogen menjadi bentuk organik. Fotosintesis alga bertindak sebagai penyerap, di mana peningkatan pertumbuhan alga, semakin banyak alganya, akan diiringi dengan peningkatan penyerapan amonia. Faktor-faktor yang mempengaruhinya: cahaya yang cukup, suhu yang hangat, pasokan nutrisi, dan kepadatan alga itu sendiri. Kemudian, transformasi amonia pada kolam budidaya yang terjadi melalui proses biologis yang disebut nitrifikasi. Proses ini terjadi dalam dua langkah. Pertama, amonia dikonversi menjadi nitrit atau NO2 oleh beberapa genus bakteri termasuk Nitrosomonas. Langkah kedua, nitrit dikonversi menjadi nitrat atau NO3- oleh kelompok bakteri seperti Nitrobacter. Bakteri nitrifikasi yang terlibat di sini tadi membutuhkan pH sedikit basa, yakni 7 hingga 8,5 untuk pertumbuhan optimalnya. Pada pH lebih dari 8,5, Nitrobacter mungkin lebih terhambat pertumbuhannya dibandingkan dengan Nitrosomonas. Peningkatan nitrifikasi pada pH basa menunjukkan bahwa NH3 dapat menjadi substrat untuk nitrifikasi. Poin penting lainnya dalam proses nitrifikasi adalah Nitrosomonas dan Nitrobacter membutuhkan cukup oksigen dan alkalinitas. Jika kadar oksigen tidak mencukupi, maka proses nitrifikasi dapat terhambat, sehingga kadar amonia dan nitrit meningkat. Yang meningkat amonia dan nitritnya ketika kadar oksigen tidak mencukupi. Alkalinitas baik bikarbonat dan karbonat juga dibutuhkan oleh bakteri nitrifikasi. Jika alkalinitas kurang dari 20 mg per liter, bakteri nitrifikasi tidak akan berfungsi. Kemudian, akumulasi amonia dalam sedimen terjadi dalam kondisi anoksik atau tanpa oksigen. Untuk kebutuhan dioksidasi menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi pada kondisi terdapat oksigen setelah drainase kolam. Jadi dilakukan setelah melakukan penggantian air. Penghilangan amonia tercapai setelah pengisian ulang kolam, sehingga memperbaiki kondisi anoksik dan meningkatkan konsentrasi nitrat dalam sedimen kolam, yang selanjutnya akan mengembangkan populasi denitrifikasi. Denitrifikasi merupakan proses anoksik yang dilakukan oleh mikroorganisme heterotrof menggunakan nitrit dan nitrat sebagai aseptor elektron terakhir. Bentuk heterotrofik menggunakan produk degradasi organik sebagai sumber karbon dan energi, dan nitrat digunakan sebagai aseptor elektron. Mendisimilasi nitrat dalam kondisi anoksik melalui nitrat oksida dan dinitrogen. Nitrat oksida dan dinitrogen oksida menjadi gas nitrogen yang selanjutnya dilepas ke udara. Riset-riset pendukung tentang penanganan masalah amoniak. Penelitian yang dilakukan oleh Barrick et al. Tahun 2018, di mana bakteri nitrifikasi saat diinokulasi dengan 2, mikron liter per liter pangkat minus 1 menurunkan amonia nitrogen dari 10,0 mg liter pangkat minus 1 ke tingkat minimum menjadi 0,34 mg liter pangkat minus 1 dalam waktu 5 hari setelah inokulasi, day after inoculation, DAI. Ketika air diaerasi dengan tingkat mikroba yang sama,
penurunan amonia nitrogen sangat cepat, menjadi hanya 3 hari setelah inokulasi. Inokulum bakteri 5 mikroliter per liter pangkat min 1 ditemukan secara signifikan lebih unggul daripada inokulum 2,5 mikroliter per liter pangkat min 1. Namun, bagaimanapun juga, aerasi memainkan peran penting dalam mengurangi nitrogen amonia, seperti yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Pentingnya oksigen dan alkalinitas. Dengan menggunakan aerasi tanpa aplikasi mikroba atau tanah menurunkan amonia nitrogen ke tingkat minimum dalam 5 hari setelah inokulasi, atau 2 hari lebih lama dari pengaruh mikroba plus aerasi. Dari penelitiannya ditemukan bahwa peningkatan yang sangat signifikan dari nitrogen nitrat diamati pada dosis inokulum yang lebih tinggi, yaitu 5 mikroliter per liter pangkat min 1 dengan aerasi dan tanpa adanya inokulum tanah. Jadi, dalam risetnya ini ditemukan bahwa yang paling signifikan menurunkan amonia nitrogen adalah adanya bakteri nitrifikasi dan didukung dengan penggunaan aerasi. Selanjutnya, riset yang dilakukan oleh Fadilah dan kawan-kawan tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan nitrosomonas dan nitrobakter memberikan pengaruh terhadap perbaikan kualitas air media budidaya ikan nila. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan nitrosomonas dan nitrobakter terhadap media budidaya ikan nila, Oreochromis nauticus, memberikan nilai yang cukup efektif terhadap peningkatan kualitas air media budidaya. Perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan pemberian nitrosomonas dan nitrobakter 3 ml per liter dengan nilai amonia terendah, yakni 0,12 sampai 0,04 mg per liter. Kadar nitritnya sebesar 0,004 sampai dengan 0,05 mg per liter. Dan nitrat yang dihasilkan sebesar 7,48 sampai dengan 15,21 mg per liter. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekeliruan di dalamnya, selanjutnya dapat menjadi bahan perbaikan. Hal yang benar yang kami sampaikan, semoga dapat memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.